Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Analisis sinyal jantung pada subjek perokok dan non-perokok. Untuk anggota kelompok saya, ada saya Salam Ramadan dengan NIM 1524005 dan ada Riki Hardian dan Vali Satrio dengan NIM yang tertera di layar. Isi dari presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua ada pemrosesan sinyal, dan yang ketiga ada kesimpulan. Pendahuluan. Jantung dan mekanisme kerjanya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dengan rata-rata 72 denyut per menit, mengedarkan 4 sampai 7 liter darah yang membawa oksigen dan sari-sari makanan. Anatomi jantung melibatkan atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Proses peredaran darah dimulai dari arteri aorta, membawa oksigen ke organ melalui arteri-arteri kecil. Siklus jantung diatur oleh impuls listrik, melibatkan fase sistol dan diastol. Katup-katup seperti mitral, tricuspid, aorta, dan pulmonal mengontrol aliran darah. Fisiologi jantung mencakup denyut jantung, tekanan darah, dan curah jantung. Kondisi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, dan penyakit katup jantung memerlukan pencegahan dan pemantauan dini, termasuk tes seperti elektrokardiogram, atau EKG, dan tes stres. Yang kedua ada elektrokardiograf atau EKG. Elektrokardiogram atau EKG merekam aktivitas listrik jantung dengan elektroda pada kulit. Gelombang P, QRS, dan T mencerminkan depolarisasi dan repolarisasi. Gejala seperti nyari dada, pusing, atau sesak napas bisa memerlukan EKG. Proses pemasangan melibatkan elektroda di area tubuh dan menciptakan lingkungan tenang. EKG memberikan data akurat atau analisis jantung. Yang ketiga ada electronic stethoscope. Stetoskop adalah alat medis untuk mendengarkan suara organ dalam, termasuk jantung. Electronic stethoscope mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang diperkuat, membantu mengidentifikasi gangguan atau kelainan jantung. Stetoskop baik tradisional maupun elektronik digunakan untuk auskultasi dengan fokus pada bunyi lub-dub karakteristik jantung. Analisis secara sinyal suara memberikan informasi tentang kesehatan jantung dan dapat mengindikasikan masalah spesifik pada katup atau aliran darah. Yang keempat ada HRV atau heart rate variability. HRV mencerminkan adaptabilitas tubuh terhadap stres. Peningkatan HRV menunjukkan kemampuan tubuh mengolah stres, sementara HRV rendah bisa mengindikasi resiko penyakit kardiovaskular. Parameter HRV seperti total power, LF, HF, dan rasio LF atau HF memberikan informasi tentang aktivitas saraf otonom. Faktor seperti usia kesehatan dan lingkungan perlu dipertimbangkan. Aplikasi HRV melibatkan penilaian kesehatan, pemantauan stres, dan evaluasi kondisi kardiovaskular secara holistik. Kemudian bagian kedua ada pemrosesan sinyal. Perekam, Perekaman data sinyal jantung dilakukan pada dua subjek berbeda, satu tidak merokok dan satunya merokok. Sebelum perekaman, kedua subjek beristirahat selama 30 menit untuk memastikan tubuh dalam keadaan rileks saat perekaman. Alat yang digunakan termasuk modul ATIS terhubung ke laptop, elektroda, dan elektronik stetoskop terhubung ke aplikasi di laptop lain. Langkah pertama adalah memasang elektroda yang terhubung dengan ATIS ke tubuh subjek di dada kiri. Setelah dipasang, tampilan sinyal jantung muncul di aplikasi ATIS. Pada laptop yang terhubung, setelah persiapan dengan ATIS selesai, persiapkan elektronik stetoskop untuk merekam suara sinyal jantung menggunakan aplikasi elektronik stetoskop di laptop yang berbeda. Arahkan diafram stetoskop ke dada kiri subjek dan perbaiki posisinya hingga terdengar suara jantung dengan jelas. Setelah persiapan perekaman suara dan analisis sinyal jantung dengan ATIS selesai, lakukan perekaman dengan keduanya selama 1 menit per objek dengan total 5 kali perekaman. Terakhir, simpan data perekaman dan lakukan analisis.
Pemrosesan data. Data rekaman dari artis, skop, dan elektronik stetoskop akan diproses menggunakan kode program yang menghasilkan sinyal EKG dan mengonversi data WAV menjadikan bentuk sinyal untuk analisis lebih lanjut. Ya, berikut ada analisis hasil pemrosesan dengan menggunakan artis skop data non prokok dengan subjek Ricky Hardian. Untuk sinyal EKG closed loop, pada sinyal EKG subjek non proko, analisis 10 detik menunjukkan gelombang PQRST dari jantung selama 5 percobaan kali 1 menit. Gelombang R memiliki nilai 0,75 MV dan gelombang Q sekitar minus 1 MV milivolt, menandakan dominasi gelombang Q yang merupakan variasi normal pada representasi EKG subjek tersebut. Untuk yang grafik RR interval, grafik RR interval subjek non proko menunjukkan variabilitas waktu antara puncak-puncak gelombang R pada sinyal EKG dengan nilai 0,66 hingga 0,80 dari 80 sampel. Analisis HRV menunjukkan nilai yang tinggi pada subjek, menandakan respons kardiovaskular yang baik terhadap perubahan dan stimulus. Dilihat dari variasi nilai RR interval atau S pada percobaan 5 kali 1 menit. Yang ketiga, heart rate. Dari rata-rata RR interval dan HRV dari sinyal EKG, subjek non-prokom menunjukkan pengukuran SDNN dan RMSSD. SDNN mengukur variabilitas total detak jantung dengan nilai yang lebih tinggi menandakan variabilitas yang lebih besar. RMSSD mengukur variabilitas terkait perubahan cepat antara RR interval, mencerminkan pengaruh sistem saraf parasimpatik. Heart rate subjek pada percobaan 5 kali 1 menit dalam keadaan istirahat dan rileks berkisar 71 bpm hingga 81 bpm. Dianggap normal. Namun nilai ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat aktivitas, stres, obat-obatan, dan kondisi kesehatan. Kemudian ada analisis hasil pemrosesan dengan menggunakan artiskop data prokok. Subjeknya Vali Satrio. Untuk yang EKG closed loop, data EKG subjek perokok menunjukkan gelombang PQRST selama 10 detik dari 5 percobaan kali 1 menit. Gelombang R sekitar 0,6 MV, gelombang Q sekitar minus 0,5 MV. Subjek perokok menunjukkan R dominance normal karena gelombang R biasanya lebih besar daripada gelombang Q pada kompleks QRS. Variasi ukuran dan bentuk kompleks QRS dapat terjadi antar individu. Kemudian dari grafik RR interval. Grafik RR interval subjek perokok menunjukkan variabilitas waktu antara puncak-puncak gelombang R, yaitu 0,54 hingga 0,64 S, sedangkan subjek non-perokok memiliki rentang nilai RR interval 0,66 hingga 0,80 S. Analisis HRV menunjukkan nilai tinggi pada subjek perokok. Meskipun lebih rendah daripada subjek non-perokok, variabilitas yang lebih rendah pada subjek perokok menandakan respons jantung yang kurang baik terhadap stimulus dan perubahan fisiologis, dipengaruhi oleh nikotin dan komponen rokok pada sistem saraf otonom. Kemudian dari heart rate, data RR interval dan pengukuran HRV, SDNN, dan RMSSD, subjek perokok menunjukkan heart rate 100 hingga 104 bpm selama 5 percobaan kali 1 menit. Dalam keadaan istirahat dan rileks, SDNN tinggi menunjukkan variabilitas detak jantung besar, dan MSSD mencerminkan pengaruh sistem saraf parasimpatik. Heart rate yang melebihi normal 100 bpm atau lebih dari 100 bpm disebabkan oleh nikotin, merangsang si saraf simpatik dan meningkatkan beban kerja jantung. Dampak merokok pada heart rate dan kesehatan jantung bervariasi tergantung pada jumlah durasi merokok dan faktor kesehatan individu. Kemudian ada analisis hasil pemrosesan menggunakan elektronik stetoskop data non-perokok WAV, subjeknya Ricky Haradian. Untuk sampel sinyal WAV dengan filter, sinyal suara
stetoskop subjek non-proko menunjukkan S1 loop dan S2 dub dengan amplitude positif 1 sampai 3 mV. Dalam 5 percobaan, amplitude dipengaruhi oleh kontraksi jantung, kondisi katup, dan tingkat kecemasan subjek. Nilai sistol dan diastol lebih kecil dalam interval 10 detik dibandingkan subjek perokok. Menunjukkan perbedaan sinyal. Percobaan pertama mengalami kesalahan auskultasi, mengakibatkan sinyal tidak jelas dan tidak optimal. Terus dari grafik error interval terbaik subjek non prokom menunjukkan variabilitas tinggi 1 hingga 6S, itu 1.200 sampel. Analisis HRV menunjukkan respons jantung yang lebih baik dibandingkan subjek perokok. Error interval 0,5, yaitu dengan error interval 0,5 hingga 4S. Kemudian ada heart rate. Heart rate-nya data dari subjek non-prokom melibatkan rata-rata error interval pengukuran HRV, SDNN, dan RMSSD dari sinyal EKG dan heart rate 80 bpm dari sinyal selera elektronik stetoskop. HRV subjek dan prokom memiliki nilai variabilitas yang lebih tinggi dan heart rate 80 bpm, tergolong dalam kategori normal untuk orang dewasa. Kemudian analisis hasil pengawasan dengan menggunakan elektronik stetoskop data perokok WAV, data perokok WAV dengan subjek Vali Satrio. Sampel sinyal WAV dengan filter dari sinyal suara elektronik stetoskop pada 5 percobaan subjek perokok terdeteksi sinyal jantung S1 loop dan S2 dub dengan amplitude positif sekitar 1 sampai 3 mV. Amplitude ini dipengaruhi oleh kemampuan kontraksi jantung, kondisi katup, dan tingkat kecemasan subjek. Nilai sistol jarak antara S1 atau jarak antara S1 dan S2 dan diastol jarak antara S2 dan S1 pada interval 10 detik tampak lebih lama dibandingkan subjek dengan perokok. Pada percobaan pertama terdapat sedikit noise pada interval waktu 2 hingga 4 detik karena perpindahan posisi auskultasi. Grafik Kemudian dari gambar grafik RR interval, dari grafik tersebut nilai interval berada pada rentang 0,5 hingga 4 detik dengan 1.600 sampel. Analisis HRV dari grafik ini dapat menggambarkan variabilitas, membantu menilai respons jantung terhadap stimulus dan perubahan fisiologis pada subjek perokok. Kemudian data dari subjek perokok melibatkan rata-rata RR interval, pengukuran HRV, yaitu SDNN dan RMSSD, dari sinyal EKG dan heart rate, yaitu 98 bpm. Dari sinyal suara elektronik stetoskop, heart rate subjek perokok tergolong normal untuk orang dewasa dengan nilai RR interval 0,607, SDNN 0,357, dan RMSSD 0,484. Masuk ke bagian ketiga, ada kesimpulan. Percobaan analisis sinyal jantung pada pada perokok dan non-perokok melibatkan EKG dan elektronik stetoskop. Menunjukkan dampak negatif merokok pada sistem kardiovaskular. Merokok dapat mengurangi heart rate variability, yaitu atau HRV, mengindikasi gangguan regulasi saraf otonom dan variasi waktu untuk antara detak jantung. Area interval jarak antara detak jantung juga berubah pada perokok, mempengaruhi keberaturan detak jantung. Peningkatan resiko penyakit kardiovaskular yang terkait dengan merokok tercermin dalam analisis sinyal jantung, termasuk perubahan pada suara jantung yang terdeteksi melalui elektronik stetoskop. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.